Mungkin bisa kita mulai aja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi menuju siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir secara virtual, baik melalui Zoom maupun melalui kanal YouTube Kementerian PRB. Hari ini, Selasa, 11 Juni tahun 2024, atur pada kegiatan rutin biasa, sertanya Teman RB. Hari ini yang bidang SN Operator akan mengangkat tema perencanaan dan pengadaan pegawai SN tahun 2024. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Emir Syafra Perkasa yang akan menjadi moderator pada pagi hari ini ditemani bersama narasumber kita pada hari ini yaitu Mas Arkan Alfar. Mas Arkan Alfar merupakan atas kebijakan dari Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur. Dan ada beberapa poin penting yang akan dibahas pada paparan kali ini oleh narasumber kita, yaitu yang pertama ada profil dan proyeksi kebutuhan ASN tahun 2024. Yang kedua ada dasar regulasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Yang ketiga ada panduan penyusunan rincian kebutuhan pegawai 2024. Dan terakhir mungkin ada paparan lainnya. Dan kegiatan hari ini terdiri dari dua sesi, yaitu sesi pertama berupa paparan dari narasumber, dan sesi kedua merupakan sesi tanya jawab. Dan untuk Bapak Ibu diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan terkait perencanaan dan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Untuk memulai kegiatan pagi ini, waktu dan kamera dipersilakan kepada Mas Noval. Baik, terima kasih Emir atas kesempatannya. Eh, Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir baik itu di melalui YouTube atau juga melalui Zoom yang sudah hadir bersama kita di hari ini. Sebelum kita mulai untuk paparan ataupun materi di hari ini, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya Arkan dari Unit Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan dan juga Pengadaan SDM Aparatur. Yang mana di hari ini saya akan coba menjelaskan ataupun memaparkan materi terkait dengan kebutuhan ASN di tahun 2024. Nah, karena memang waktu yang terbatas juga, saya izin untuk langsung memaparkan ataupun menyampaikan materi terkait dengan kebutuhan ASN di tahun 2024. Saya izin share screen. Mungkin sudah kelihatan ya, Mbak, ya, untuk paparannya. Sudah Mas, sudah kelihatan. Nah, berbicara kebutuhan ASN di tahun 2024, tentu kita perlu mengetahui terlebih dahulu terkait dengan profil ASN yang ada saat ini. Nah, berdasarkan data yang kami miliki, yaitu per 31 Desember tahun 2023, itu jumlah ASN yang ada saat ini sejumlah 4.465.768 ASN. Yang terdiri komposisinya itu yang paling banyak yaitu PNS jumlah 84%, kemudian diikuti P3K sejumlah 16. Lihat dari rasio ASN terhadap melayani 63 penduduk yang ada di Indonesia. Kemudian kita lihat juga berdasarkan jenis instansi, untuk KSN saat ini yang paling banyak itu ada di instansi daerah, sejumlah 78% dari total ASN yang ada. Kemudian untuk di pusatnya itu sejumlah 22%. Kemudian untuk jenjang pendidikan itu berada yang paling banyaknya itu di jenjang sarjana yang sejumlah 73%, kemudian diikuti oleh diploma 14%, kemudian juga diikuti untuk jenjang pendidikan SMA 13%.
Kemudian untuk dari kalau kita lihat dari sisi jenis kelamin ataupun gender, itu saat ini ASN yang ada didominasi oleh wanita sebanyak 56%, kemudian untuk prianya itu ada 44%. Jadi kalau kita lihat dari jenis kelamin ataupun gender, memang saat ini didominasi oleh wanita begitu. Kemudian untuk kalau kita lihat dari sisi generasi ataupun dari tahun kelahiran, itu yang paling banyak saat ini ada di generasi Y ataupun yang berada di kelahiran 1977 sampai 1994, itu sejumlah 52% dari total ASN yang ada saat ini. Kemudian kita lihat juga dari komposisi jabatan. Ini kita petakan ke dalam tiga jenis jabatan, yaitu struktural, fungsional, dan pelaksana. Nah, saat ini yang paling banyak ASN itu ada berada di jabatan fungsional sejumlah 54%, kemudian diikuti oleh jabatan pelaksana dan juga jabatan struktural sebanyak 8%. Nah, kebutuhan ASN di tahun ini juga sudah diumumkan oleh Bapak Presiden kita bersama dengan Bapak Menteri Pan-RB dan juga Bapak Menteri Mensesnek, bahwasanya total kebutuhan ASN di tahun ini sejumlah 2.302.543 formasi, yang mana terdiri dari untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi. Kemudian untuk di instansi daerah 1.867.333 formasi. Kemudian untuk sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi apa nama jenis status ASN, yang mana kita sama-sama mengetahui juga untuk status ASN itu terdiri dari dua, yaitu CPNS dan juga P3K. Nah, untuk CPNS itu terdiri dari kita bagi menjadi dua, yaitu yang untuk umum itu kebutuhannya ada sejumlah 690.822 formasi. Kemudian untuk kelulusan sekolah kedinasan itu sejumlah 6.027 formasi. Kemudian untuk kebutuhan P3K itu sejumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kita lihat dari jenis instansi. uh, yang pertama itu di instansi pusat. Untuk di instansi pusat itu sejumlah 429.183 formasi yang terdiri dari CPNS dan P3K. Untuk CPNS itu di instansi 2000. Kemudian instansi daerah Tuhannya ada 1.037.333 formasi yang terdiri dari PNS, instansi daerah 483.570. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya karena memang ada kendala jaringan. Saya izin lanjut lagi. Jadi untuk proyeksi kebutuhan secara nasional itu kalau kita lihat dari sisi status ASN yang mana terbagi dua, yaitu PNS dan P3K. Untuk di PNS-nya itu ada kebutuhan sejumlah 690.822 formasi untuk umum, dan untuk lulusan sekjennya itu 6.027 formasi. Kemudian untuk P3K kebutuhannya itu ada sejumlah 1.605.694 formasi. Kemudian kalau kita lihat dari jenis instansi, di instansi pusat itu ada 129.183 formasi yang terdiri dari CPNS sejumlah 207.247 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi pusat itu sejumlah 221.936 formasi. Kemudian kalau di instansi daerah itu sejumlah 1.867.333 formasi yang terdiri dari CPNS 483.575 formasi. Kemudian untuk P3K di instansi daerah itu 1.383.758 formasi. Kemudian untuk sekolah kedinasan ini juga sama seperti yang di atas, 6.027 formasi.
Nah, kemudian kita berbicara terkait dengan dasar regulasi kebutuhan ASN. Nah, dasar regulasinya itu ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, ada di pasal 32. Yang pertama yaitu Menteri melakukan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN secara nasional berdasarkan prioritas nasional sesuai dengan PJMN serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, dalam hal ini Menteri Pan-RB sudah mengeluarkan keputusan Menteri Pan-RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan perincian kebutuhan ASN, yang mana pada keputusan Menteri Pan RB tersebut dijelaskan terkait dengan kebijakan pemenuhan kebutuhan ASN, kemudian jenis pengadaannya itu apa saja, kemudian jabatan-jabatan yang kita buka di tahun ini itu apa saja sudah dijelaskan di dalam keputusan Menteri Pan RB tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN sebagaimana dimaksud di atas itu merupakan panduan bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebutuhan pegawai ASN. Jadi nanti bagi setiap instansi pemerintah yang akan merencanakan kebutuhannya nanti bisa langsung merefer ke Kemenpan 173 tahun 2024 tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu instansi pemerintah menyusun rencana kebutuhan pegawai ASN sesuai dengan kebijakan perencanaan kebutuhan pegawai ASN tersebut. Kemudian sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang 20 tahun 2023 di pasal 32, dan juga kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada saat ini untuk arah kebijakan pengadaan CASN di tahun ini kita fokus ke 4 poin. Yang pertama yaitu tentunya kita saat ini kita masih fokus pada pelayanan dasar, yaitu khususnya tenaga guru dan juga tenaga kesehatan, karena memang demand untuk permintaan ataupun untuk kebutuhan guru dan juga kesehatan ini masih sangat tinggi. Oleh karena itu di tahun ini Menteri Pan-RB masih fokus untuk pemenuhan di bidang pelayanan dasar ini khususnya guru dan juga tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Nah, ini sejalan dengan amanat yang ada di Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwasanya untuk penataan ASN ini itu paling lambat sampai dengan akhir tahun ini, yaitu akhir tahun 2024. Kemudian yang ketiga yaitu merekrut talenta-talenta baru ataupun fresh graduate untuk melalui seleksi CPNS. Nah, jadi memang di tahun ini di samping kita melakukan seleksi untuk P3K, kita buka juga seleksi untuk CPNS di tahun ini. Kemudian arah kebijakan yang keempat yaitu mengurangi sedapat mungkin rekrutmen jabatan-jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital. Jadi kita sama-sama mengetahui juga bahwasanya memang perkembangan teknologi dan juga transformasi digital saat ini memang sangat-sangat masif. Oleh karena itu, dari perkembangan teknologi dan juga transformasi digital yang sudah dan sedang dilakukan, memang nantinya akan banyak jabatan-jabatan yang terdampak dari perkembangan teknologi ini, khususnya yaitu jabatan-jabatan pelaksana. Kemudian untuk peraturan Menteri tentang pengadaan ASN, yang mana kalau di periode sebelumnya itu kita mengacu ke Peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS, kemudian Peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, yang mana di tahun ini rencananya kita akan menggabungkan uh, dua aturan ini menjadi satu aturan itu uh, aturan terkait dengan peraturan Menteri Pan-RB tentang pengadaan ASN. Nah, kenapa kita gabung menjadi satu peraturan Menteri Pan-RB? Latar belakangnya itu yang pertama itu penambahan beberapa ketentuan yang tidak diatur pada peraturan Menteri Pan-RB nomor 27 tahun 2021,
yaitu diantaranya terkait dengan batasan persyaratan pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun bagi P3K agar dapat melamar menjadi CPNS dan juga sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2023 hanya mengatur ketentuan terkait P3K untuk jabatan fungsional, sehingga perlu penyesuaian terkait P3K yang juga dapat diisi oleh jabatan pelaksana. Karena memang sebelumnya di Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2023 hanya mengatur untuk pengadaan P3K untuk jabatan fungsional begitu. Kemudian yang ketiga yaitu penuangan ketentuan-ketentuan yang sama untuk pengadaan PNS dan P3K ke dalam satu kebijakan. Jadi kita lihat juga bahwasanya di Peraturan Menteri PAN-RB nomor 27 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri PAN-RB nomor 14 tahun 2023 itu ada muatan-muatan atau ketentuan yang sama. Jadi sehingga nanti kita gabung ke dalam satu kebijakan yang mana di tahun ini rencananya akan ada satu kebijakan, satu peraturan yang kita pakai saja, itu Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN, yang mana prosesnya saat ini sudah dalam tahap harmonisasi, yang insya Allah dalam waktu dekat sudah keluar terkait dengan Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan ASN ini, yang mana nanti jika sudah terbit akan kami kabari juga melalui website dan juga media-media sosial Kementerian PAN-RB. Kemudian untuk tahapan pengadaan ASN, yang pertama yaitu perencanaan pengadaan pegawai ASN, yang kedua yaitu pengumuman lowongan dan juga pelamaran, dan yang ketiga yaitu seleksi, dan yang keempat pengangkatan calon ASN, yang kelima masa percobaan bagi PNS, dan yang kelima masa orientasi bagi P3K, baru yang terakhir itu pengangkatan calon PNS menjadi PNS. Nah, untuk tahapan seleksi ini nanti akan ada juga aturan turunannya dari Peraturan Menteri PAN-RB tentang pengadaan pegawai ASN. Yang pertama yaitu Keputusan Menteri PAN-RB tentang mekanisme seleksi PNS. Kemudian yang kedua yaitu Keputusan Menteri PAN-RB tentang mekanisme seleksi P3K. Nah, dua aturan turunan ini sedang berproses juga untuk penyusunan kebijakannya, yang mana insya Allah dalam waktu dekat juga sudah akan terbit terkait dengan dua keputusan menteri ini. Nah, kita masuk kepada alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini. Yang pertama yaitu untuk alur perencanaan kebutuhan ASN di tahun ini, yang pertama Menteri PAN-RB sudah mengeluarkan surat permintaan usulan kebutuhan ASN kepada setiap instansi. Ini progresnya juga sudah selesai, tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua yaitu instansi pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN melalui digital platform. Nah, ini progresnya juga sudah selesai dilakukan oleh setiap masing-masing instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu Kementerian Keuangan mengeluarkan pendapat terkait dengan anggaran rencana pengadaan ASN. Ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian yang keempat yaitu Kementerian PAN-RB menetapkan jumlah farmasi secara nasional. Kemudian yang kedua eh, Kementerian PAN-RB mengeluarkan prosedur prinsip jumlah farmasi instansi sebagaimana yang sudah disampaikan melalui platform digital. Kemudian yang ketiga menetapkan pedoman rincian farmasi. Ini juga progresnya sudah selesai semua. Kemudian tahapan yang kelima yaitu BKN nanti mempersiapkan sarana dan prasarana pengusulan rincian formasi. Nah, ini juga sudah progresnya juga sudah selesai dilakukan. Kemudian tahapan yang keenam yaitu instansi pemerintah menyampaikan rincian usulannya melalui eh, sarana yang sudah disiapkan oleh BKN tersebut. Nah, ini progresnya juga sudah selesai. Kemudian di tahapan yang ketujuh nanti BKN mengeluarkan Pertek BKN yang mana yaitu hasil validasi rincian informasi berdasarkan persetujuan prinsip yang sudah dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB. Kemudian di tahapan yang ke-8 yaitu menetapkan rincian kebutuhan ASN dengan mempertimbangkan
Pertek BKN yang mana nanti dikeluarkan oleh Kementerian Pan RB. Kemudian nanti Kementerian Pan RB juga akan mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengadaan ASN ini. Nah, untuk tahapan 8 dan 9 ini masih eh, masih sedang disusun dan segera juga akan dikeluarkan terkait dengan kebijakan ini. Baru nanti setelah kebijakannya jadi dan juga rincian formasi juga sudah ditetapkan, baru nanti kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu seleksi CASN-nya begitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kebutuhan ASN di tahun ini. Nanti mungkin bisa kita lanjut juga di sesi diskusi. Mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan, Emir. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di-subscribe. Baik. Terima kasih Mas Arkan Noval atas paparannya yang cukup jelas terkait perencanaan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Dengan itu telah berakhir sudah sesi 1, yaitu paparan dari narasumber kita. Dan sekarang kita mulai masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Jadi dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk pertama dapat dimulai dari 3 pertanyaan dulu. Lalu nanti apabila masih ada waktu, kita dapat mengajukan pertanyaan lagi. Namun diingatkan kembali Bapak Ibu, untuk pertanyaannya berkaitan dengan perencanaan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Eh, untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan pertanyaan. Nah, ini mungkin udah ada beberapa tadi Mas Arkan yang ingin bertanya. Yang pertama dari Ibu Christine Atania terkait mohon izin bertanya Bapak atau Ibu, kapan akan dipublikasikan secara resmi formasi Pemda, lembaga, dan kementerian? Ya, baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara kapan akan dipublikasikannya, eh, tentu ini kita untuk yang sekarang tahapannya itu masih berada dalam tahap proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Menteri Pan RB terhadap usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh masing-masing instansi ke dalam aplikasi CASN, yang mana itu masih berjalan proses verifikasi dan validasinya. Uh, jadi insya Allah mungkin dalam waktu dekat itu nanti akan kita keluarkan penetapan rincian kebutuhan ASN per masing-masing instansi itu, mulai dari jabatan, kualifikasi pendidikan, dan juga unit penempatannya itu seperti apa. Eh, nah, untuk waktu pastinya saya belum bisa memastikan juga karena memang prosesnya masih berjalan, tapi insya Allah dalam waktu dekat itu sudah bisa kita keluarkan terkait dengan penetapan rincian kebutuhannya juga, termasuk juga dengan eh, kebijakan-kebijakan untuk pengadaan ASN di tahun ini juga, yang mana memang untuk yang peraturan Menteri Pan RB sudah dalam tahap harmonisasi, sementara untuk aturan-aturannya juga sudah kami susun, nanti tinggal menyusul sesuai dengan peraturan Menteri Pan RB yang terbaru yang masih dalam tahap harmonisasi ini. Begitu, Mir. Baik. Terima kasih Mas Arkan. Sebenarnya mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan raise hand terlebih dahulu. Oke, mungkin karena belum ada, jadi kita mengambil pertanyaan yang ada di kolom chat terlebih dahulu. Mas Arkan, ada dari Ari, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, untuk tenaga teknis atau tenaga pelaksana sekolah, gimana untuk pengangkatannya? Soalnya sekarang yang banyak diangkat P3K itu guru. Mohon jawabannya, Mas Arkan. Ya, baik, terima kasih tadi atas pertanyaannya. Jadi bagaimana untuk terkait dengan proses rekrutmen yang ada di sekolah-sekolah, karena memang di sekolah ini khususnya untuk di tahun ini hanya untuk guru begitu ya. Jadi kami luruskan kembali. Jadi memang untuk di tahun ini, di samping di sekolah-sekolah itu kita buka untuk guru, kita buka juga sebetulnya untuk tenaga kependidikan.
Jadi untuk tenaga-tenaga pendidikan yang kita buka ini jadi balik lagi tergantung masing-masing usulan instansi daerah itu atau instansi pemerintah itu seperti apa. Jadi jika nanti memang ada usulannya, nanti kita verval usulan tersebut, nanti kita akan tetapkan formasi untuk yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Jadi tidak hanya guru saja yang ada di sekolah-sekolah tenaga kependidikan, itu juga kita buka kebutuhannya ataupun formasinya. Kurang lebih begitu, Mir. Oke, baik. Terima kasih Mas Arkan atas jawabannya. Semoga memuaskan untuk jawaban dari Mas Arkan. Selanjutnya ada dari Bapak John, mungkin sudah melakukan resen. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Emir. Saya lebih memperjelas lagi sih, tadi kan di dalam slide-nya tuh ada mengenai pemenuhan kontrak kerja selama 1 tahun ya untuk persyaratan P3K. Nah, itu saya mau tanya apakah kebijakan tersebut akan diterapkan kembali di P3K, yang mana kita mengetahui sendiri bahwasanya target dari CPNS ini kan ke fresh graduate ya. Saya mau tanya apakah kebijakan tersebut akan tetap ada atau digantikan dengan kebijakan-kebijakan lain, contohnya yang dari putra-putri Kalimantan tersebut seperti di slide. Begitu Pak. Lebih ke penegasan aja sih, apakah persyaratan tersebut akan tetap digunakan atau tidak. Soalnya berkaca dari tahun lalu kebijakan tersebut sangat sangat tidak diuntungkan bagi para fresh graduate. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi memang kalau untuk aturan pengaturan 1 tahun bagi P3K bisa melamar tersebut, jadi memang rencananya itu akan kita atur di peraturan Menteri Pan-RB yang terbaru untuk pengadaan ASN di tahun ini. Karena memang sebelumnya di periode sebelumnya itu kan kita memakai dua aturan untuk yang pengadaan ASN-nya begitu, yaitu peraturan Menteri Pan-RB 27, kemudian peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2023, karena memang aturannya masing-masing itu terpisah gitu. Nah, di tahun ini kita akan gabungkan di dalam satu kebijakan, yaitu peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan pengadaan ASN di tahun ini begitu. Nah, untuk menjelaskan kenapa digabung tadi sudah saya sampaikan juga kurang. Nah, salah satunya memang untuk masa kerja P3K yang sebelumnya memang belum diatur begitu. Nah, ini coba kita atur batasan waktunya kapan seorang P3K itu bisa melamar untuk menjadi CPNS. Nah, itu coba kita atur di peraturan Menteri Pan-RB yang terbaru, yang mana untuk peraturan Menteri Pan-RB tersebut sudah dalam tahap harmonisasi juga, yang mana kemungkinan dalam waktu dekat terkait dengan pengadaan ASN ini yang terbarunya seperti apa, nanti akan infokan juga baik itu melalui website Kementerian Pan-RB ataupun media-media sosial yang ada di Kementerian Pan-RB begitu. Nah, mungkin kurang lebih begitu Pak John. Baik, terima kasih atas jawabannya juga Mas Arkan. Dan semoga Pak John dapat puas atas jawaban dari Mas Arkan. Selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ardi dari BKPSDM Cilacap. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pertanyaannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Arkan ya. Karena saya bagian dari binaannya beliau. Mohon izin, ini kami kan kemarin dari BKPSDM Kabupaten Cilacap ini menampung dari berbagai macam ini ya aduan ke kami yang terkait tentang pelaksanaan pengadaan seleksi CASN 2024. Yang pertama, seperti yang sudah kami usulkan di chat, itu kepastian terkait tentang database yang akan diambil, karena ini yang lagi viral-viralnya ini, apakah benar melalui database BKN, pendataan non ASN yang terdata di BKN, atau gabungan antara database yang terdata di database BKN dan non ASN yang sesuai dengan regulasi yang nanti akan diterbitkan. Terus kemudian yang kedua, apakah P3K aktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS 2024.
jikalau harus diberhentikan terlebih dahulu, itu mekanisme yang ada di sistem nanti seperti apa, Kak? Jadi kita belum tahu nih apakah P3K itu harus mengundurkan diri dulu baru mengikuti seleksi CPNS dengan kriteria tertentu atau aturan tertentu. Lah nanti proses mekanismenya yang ada di aplikasi itu ada jeda berapa bulan atau dalam waktu 1 tahun atau seperti apa? Kita belum tahu regulasinya seperti apa. Saya kira 3 pertanyaan itu dulu, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin eh, sebentar dulu Pak, karena ada kendala sinyal lagi. Kita menunggu Mas Arkan akan join lagi sebentar ya. Apa aja ya, Mir? Ya? Pertanyaan ini pertama ya. Oh, udah. Ya tadi yang pertanyaan pertama apa tadi, Mir? Yang pertanyaan pertama itu yang lagi viral ini kepastian terkait database seleksi, Pak, dari murni dari yang Oh, terdata di BKN ya, hmm. ataukah gabungan? Tadi yang keduanya apa, Pak? Yang Aktif. keduanya, apakah P3K aktif itu dapat mengikuti seleksi CPNS sesuai dengan batasan usia dan regulasi tertentu? Jikalau harus Oke. diberhentikan, apakah P3K yang sudah diberhentikan itu dapat mengikuti seleksi dengan regulasi tertentu dan mekanisme di sistemnya seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Pak Ardi atas pertanyaannya. Jadi memang untuk pelamar di tahun ini, apa namanya sesuai dengan apa namanya yang Kak yang sudah kita keluarkan juga, bahwasanya itu tidak kunci. Apakah yang terdata, apakah yang bisa melamar itu yang terdata di database saja atau tidak begitu. Nah, jadi memang kita tidak kunci untuk yang bisa melamar tersebut, tapi untuk nanti lebih apa namanya lebih pasti dan lebih konkretnya nanti ditunggu Pak peraturan Menteri Pan-RB yang sudah dalam tahap harmonisasi itu nanti akan dijelaskan juga mengenai siapa saja yang bisa melamar di tahun ini begitu. Kemudian untuk P3K aktif seperti apa yang bisa melamar dalam proses CPNS, apakah yang bersangkutan ketika sudah P3K ketika apakah harus berhenti terlebih dahulu baru melamar begitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk yang sekarang ketika P3K akan melamar CPNS, kalau sebelumnya itu kan apa namanya 90% Diterima dulu. kontraknya itu harus berjalan terlebih dahulu. 90% kontraknya harus berjalan terlebih dahulu baru bisa ikut CPNS begitu. Nah, ini yang coba kita atur juga sebetulnya terkait dengan tata cara bagaimana seorang P3K ketika dia itu sudah diterima P3K kapan bisa melamar CPNS. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan juga di dalam paparan bahwasanya itu kita rumuskan kebijakan ini 1 tahun, Pak. Jadi ketika 1 tahun eh, yang bersangkutan itu sudah aktif ataupun sudah bekerja sebagai Putus, Mas. Sepertinya terjadi kendala jaringan lagi Pak. Mohon maaf atas gangguannya Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf lanjut ini Mas. Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Nah, jadi untuk yang P3K ini memang kita coba rumuskan juga untuk yang bisa melamar itu batasan waktunya itu 1 tahun. Jadi 1 tahun dulu, ketika sudah 1 tahun bekerja sebagai P3K, baru nanti bisa melamar sebagai untuk ikut sebagai CPNS begitu. Nah, ini coba kita rumuskan juga di dalam peraturan Menteri Pan-RB yang terbaru terkait pengadaan ASN, yang mana nanti akan dijelaskan juga di dalam peraturan Menteri Pan-RB tersebut begitu, Pak. Mohon izin menambahkan, Pak. Ya, misalnya nih kita sudah ada 1 tahun ya, otomatis kan kalau di kabupaten kami kan diterbitkan surat pemberhentian. Nah, itu saya pernah mencoba pengaplikasian bahwa konfirmasi pemberhentian untuk seleksi CASN ini harus upload SK pemberhentiannya tersebut. Itu apakah benar ya, Pak? Enggak. Jadi ini Pak, ketika seorang P3K akan ikut Aduh, putus lagi, Pak. CPNS, jadi dia ketika akan ikut sistem harus mundur terlebih dahulu. Jadi P3K ketika
akan ikut seleksi. Maaf Mas Arkan, mungkin suaranya masih kurang terdengar jelas. Sudah kembali mungkin dari Mas Arkan. Ya, apakah sudah terdengar suaranya? Sudah Mas. Bisa lanjutkan mungkin. Oke, oke. Baik, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena memang ada kendala jaringan juga. Jadi ketika P3K akan ikut seleksi CPNS, sebetulnya P3K itu tidak harus berhenti terlebih dahulu begitu. Karena kan nanti sayang juga gitu karena ketika akan ikut seleksi CPNS, tahunya nggak lolos gitu. Eh, jadi nanti apa namanya mengundurkan dirinya itu ketika sudah lolos CPNS dan saat proses pengenipaan begitu. Baru nanti yang bersangkutan itu mengajukan pengunduran dirinya. Tapi kan itu nanti kita atur juga kan batas waktunya. Jadi memang harus 1 tahun terlebih dahulu sebagai P3K baru bisa ikut seleksi CPNS begitu Pak. Ya, siap. Terima kasih, Mas Arkan. Baik, terima kasih Mas Arkan atas jawabannya. Semoga Pak Ardi puas atas jawabannya juga Pak. Mohon maaf atas gangguan kendala sinyalnya. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Biro SDM Pak O, Ferdi. Waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat pagi. Ya, pagi Pak. Pak, baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Nugraha dari Biro SDM AU Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan tadi sama seperti penanya sebelumnya, terkait dengan apabila P3K yang baru 1 tahun dimungkinkan untuk melamar seleksi CPNS ya Pak. Jadi di kami ada strategi pemenuhan SDM Kementerian Kelautan Perikanan eh, untuk memenuhi peta jabatan yang ada itu melalui pertama rekrutmen CPNS, P3K dan mutasi alih tugas Pak ya. Nah yang jadi masalah apabila P3K yang baru 1 tahun dimungkinkan untuk melamar seleksi CPNS dan seandainya yang bersangkutan lulus maka akan terjadi kekosongan P3K eh, yang sebetulnya sudah diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan Pak, dan akhirnya ketika kosong eh, kami kehilangan satu formasi P3K di jabatan tersebut. Nah, jadi kami melihat dengan rencana kebijakan tersebut akan timbul ketidakpastian pemenuhan SDM, Pak. Jadi yang semula P3K tersebut sudah diproyeksikan selama 5 tahun, kemudian karena yang bersangkutan sudah memenuhi masa kerja 1 tahun dan bisa melamar untuk CPNS, seandainya yang bersangkutan lulus atau misalkan ada sekian puluh P3K yang sudah memenuhi masa kerja 1 tahun dan melamar CPNS dan dari sekian puluh itu lulus, akhirnya ada kekosongan P3K. Jadi kami melihat dengan rencana kebijakan tersebut akan timbul ketidakpastian pemenuhan SDM Pak, yang P3K sebelumnya diproyeksikan untuk 5 tahun tapi terhenti. Nah, dan itu mungkin kami tidak bisa mencari atau memenuhi kekosongan tersebut dalam tahun berjalan gitu. Jadi mungkin barangkali jadi pemikiran bersama Pak. Ini hanya pandangan kami. Tapi mohon apa namanya pencerahannya terkait dengan rancangan kebijakan tersebut lebih rinci Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih tadi Pak Ferdi atas pertanyaannya terkait dengan batas waktu 1 tahun itu untuk bisa melamar. Nanti kalau kita batasi hanya 1 tahun, eh, apa namanya P3K melamar PNS nanti sehingga kosong lagi ya Pak ya untuk jabatan P3K tersebut begitu. Nah 1 tahun itu kan kita atur itu minimalnya ya Pak ya sesuai dengan apa namanya kontrak kerja itu kan minimal 1 tahun, maksimalnya 5 tahun. Nah, maka dari itu kita batasi minimal 1 tahun juga, tapi nanti pengaturannya bisa juga dilakukan oleh masing-masing instansi. Tapi memang batas bawahnya itu kita atur 1 tahun. Nah, nanti untuk lebih rincinya nanti silakan ditunggu untuk peraturan Menteri Pan-RB terkait dengan pengadaan ASN ini. Jadi memang untuk 1 tahun ini, kenapa 1 tahun itu kita sesuaikan dengan minimal kontrak untuk P3K ini. Karena mungkin bisa jadi aja di KKP itu 5 tahun, tapi kan di instansi lain belum tentu 5 tahun nih kontraknya gitu. Oh ya Kan betul bisa Pak. jadi juga 1 tahun. Di KKP 5 tahun Pak ya.
Jadi Ya, nanti itu balik lagi ke pengaturan masing-masing instansi, cuman memang batasnya itu kita atur minimal 1 tahun ketika apa namanya bekerja 1 tahun terlebih dahulu baru bisa ikut CPNS begitu. Tapi nanti kan balik lagi ke pengaturan masing-masing instansi. Tapi secara nasionalnya kita atur 1 tahun minimalnya Pak begitu. Hmm. Nah, untuk apa namanya? Jadi untuk ketika nanti ada yang lolos begitu ya, itu ya risiko Pak begitu. Karena memang kita nggak bisa juga membatasi P3K itu untuk tidak bisa ikut seleksi CPNS begitu. Karena itu memang apa namanya? Ada juga ya amanat di dalam undang-undangnya juga dan di dalam aturan yang lebih tingginya juga begitu. Nah, jadi nanti ketika memang terdapat kekosongan, ya mungkin diusulkan kembali Pak untuk kebutuhan tersebut ketika memang ada P3K-nya yang lolos. Tapi kan ini harusnya jumlahnya itu nggak akan banyak Pak, karena kan P3K ini kan rata-rata di atas 35 nih umurnya begitu. Nah, Hmm. sementara kan PNS ini kan dibatasi umurnya maksimal itu 35 gitu Pak. Jadi mungkin itu sih Pak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin batasannya berarti dari umur Pak ya, jadi itu yang membatasi juga ya Pak ya. Iya Baik, kan kalau umur kalau CPNS kan 35 Pak. 35 Jadi betul kalau betul Pak. yang kita sama-sama mengetahui kan P3K ini kan rata-rata itu sudah di atas 35 kebanyakan gitu. Jadi Oh, harusnya nggak akan banyak juga sih Pak ya, gitu. ya kebetulan di kami ada beberapa yang ada banyak yang masih di bawah 35 Pak. Dan itu ada peluang untuk melamar ke CPNS apabila eh, apa namanya kebijakan ini diterapkan gitu Pak. Tapi ya untuk Ya, ke depan kami menunggu apa namanya permenbannya. Terima kasih informasi yang disampaikan Pak. Terima kasih. baik, baik sama-sama Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ferdi dan juga atas jawabannya dari Mas Arkanafal. Mungkin kita akhiri saja sesi bisa tanya kali ini. Dan terima kasih atas Mas Arkan sebagai narasumber. Dan mohon maaf untuk Bapak Ibu dikarenakan kendala jaringan yang terjadi berkali-kali dan juga tidak semua pertanyaan yang bisa kami jawab. Mungkin izinkan saya untuk menutup kegiatan hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita, Mas Arkanafal, dan juga terima kasih atas Bapak Ibu untuk perhatiannya pada kegiatan bisa tanya kali ini dengan tema perencanaan dan pengadaan pegawai ASN tahun 2024. Semoga Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom maupun kanal YouTube Kementerian Pan-RB dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik dan sesuai harapan Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mas Arkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.